Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Robun, perkenalkan kami dari kelompok 6 aspek hukum dalam perbankan syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu bank sentral. Untuk mengetahui apa itu bank sentral, ada baiknya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Kevin Raj Kurniawan Siregar, Sonia Afna Siregar, Anjing Nisti Latifa Sabrina Syah, Sriwiyani. Mungkin sekian perkenalan kelompok kami. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya bank sentral itu. Bank sentral atau bank pusat adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu negara. Jika di negara kita Indonesia, bank sentral tersebut bernama Bank Indonesia. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Tujuan Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dilihat dari dua aspek, yaitu satu, kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang diukur dengan inflasi, dan dua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan nilai uang atau kurs. Bank sentral juga memiliki tugas serta tanggung jawabnya sendiri yang harus dijalankan dengan baik, seperti menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga peredaran jumlah mata uang yang ada pada masyarakat. Maka seluruh harga produk dan jasa dapat dijaga serta dikendalikan. Kemudian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana dari sebuah sistem pembayaran ini merupakan sebuah sistem pembayaran tunai serta non-tunai. Kemudian, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial yang berguna untuk menjaga kestabilan sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Banyak pertanyaan bagaimana peranan dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 buah peranan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui sebuah instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia sendiri memiliki peran dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam perbankan. Dan yang ketiga, Bank Indonesia memiliki sebuah wewenang dalam mengatur serta menjaga kelancaran pada sistem pembayaran. Serta peranan keempat, yaitu riset serta pemantauan. Bank Indonesia bisa mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Serta peranan yang terakhir, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman pada sistem keuangan melalui fungsi bank sentral, Lender of the Last Resort atau LOLR, yang berfungsi sebagai sentral pada mengelola krisis guna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan pada sistem keuangan. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah satu, sebagai regulator. Bank Indonesia berperan sebagai regulator untuk membuat peraturan terkait sistem pembayaran di Indonesia. Kemudian peranan pembayaran yang kedua adalah sebagai operator, di mana operator menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Dan yang ketiga, mengatur perizinan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberi izin kepada lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Dan yang keempat, mengatur pengawasan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga memberikan pengawasan atas lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Dan peranan pembayaran yang terakhir adalah sebagai fasilitator, di mana Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Bank sentral dengan pemerintahan mempunyai hubungan. Ternyata bank sentral dan pemerintahan memiliki hubungan yang erat dalam mengelola ekonomi suatu negara loh. Bank sentral bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, serta bertanggung jawab untuk mengendalikan kebijakan moneter. Pemerintah juga bertindak memiliki tanggung jawab terkait kebijakan fiskal, seperti mengeluarkan dan pendapatan negara. Kedua lembaga ini berkolaborasi untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah bank sentral dengan dunia internasional memiliki hubungan? Ternyata bank sentral dan
suatu negara menjalin hubungan dengan dunia internasional juga, terutama melalui kerjasama dengan bank sentral negara lain dan lembaga internasional. Beberapa aspek hukum antara bank sentral dan dunia internasional juga meliputi kerjasama moneter, di mana bank sentral dapat menjalin perjanjian kerjasama dengan bank sentral negara lain untuk mendukung stabilitas mata uang dan kebijakan moneter global. Dan kemudian ada aspek perjanjian valuta asing, di mana bank sentral dapat terlibat dalam transaksi valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang nasional dan mendukung perdagangan internasional. Aspek yang ketiga itu ada partisipasi dalam organisasi internasional. Di sini bank sentral juga bisa menjadi anggota organisasi internasional seperti IMF, International Monetary Fund, atau Bank Dunia, di mana mereka berkontribusi pada kebijakan global yang mendapatkan dukungan dalam menghadapi krisis ekonomi. Dan aspek kontrol modal dan arus keuangan internasional. Bank sentral berperan dalam mengawasi aliran modal dan keuangan internasional untuk mencegah krisis keuangan dan melindungi stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir, koordinasi kebijakan global. Bank sentral dapat terlibat dalam koordinasi kebijakan ekonomi global untuk mengatasi tantangan bersama seperti resesi global atau ketidakstabilan finansial, di mana kerjasama antara bank sentral di tingkat internasional penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan menimbulkan dampak negatif dari perubahan ekonomi di satu negara terhadap yang lain. Sebagai contoh kasus mengenai bank sentral, pertimbangkan situasi ini di mana bank sentral sebuah negara harus mengatasi tekanan inflasi yang meningkat. Bank sentral dapat mengambil langkah-langkah seperti menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan dan mengendalikan laju inflasi. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan stabilitas mata uang negara tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Salam manis dari kelompok 6. Semoga penjelasannya dapat menambah ilmu kalian teman-teman. Bye ya Robun, sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.